Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, hari biasa sesudah penampakan Tuhan, tanggal 5 Januari 2022. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 45 sampai 52. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab setelah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Penginjil Markus pada hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menunjukkan keilahiannya. Kisah Injil ini menarik perhatian kita karena mengatakan hal yang aktual di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal penting yang patut kita refleksikan bersama. Pertama, ketenangan batin yang sejati bersumber dari Allah Bapa, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang selalu memberi waktu yang istimewa untuk berjumpa dengan Allah Bapanya dalam doa. Yesus, meskipun anak Allah, tetapi ia rela mengosongkan dirinya dan patuh kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, ia selalu menggunakan waktu-waktu istimewa untuk berdoa. Apakah kita secara pribadi merasa bahwa doa adalah sebuah kebutuhan utama? Doa adalah nafas hidup umat beriman. Kedua, gereja merupakan sebuah bahtera. Kita semua bersatu dalam sebuah bahtera karena pembaptisan. Kita butuh Yesus untuk hadir di dalam bahtera kita. Ia sendiri adalah pokok anggur. Kitalah ranting-ranting, terlepas dari Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketiga, kesulitan dan persoalan hidup adalah cara Tuhan mendewasakan iman kita. Kita berproses karena terkadang kita kurang berserah dan belum sepenuhnya percaya kepadanya. Ia selalu berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi kita terkadang takut, cemas dan gelisah serta khawatir dalam hidup ini. Yesus sungguh-sungguh Allah yang hidup bersama kita. Yesus hadir dalam hidup kita dalam situasi menggembirakan, penuh syukur,
juga saat kita mengalami persoalan hidup, bahkan saat kita gagal dan jatuh dalam dosa. Yesus Sang Immanuel, Tuhan beserta kita dalam segala situasi hidup kita, menyelamatkan kita. Tuhan menghendaki agar kita percaya, berserah, dan menyertakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Pertolongan Tuhan nyata dan tepat pada waktunya menurut kehendak Tuhan. Setiap pribadi yang Tuhan utus di tengah keluarga, komunitas, dan sekitar kita, Tuhan mempunyai kuasa untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita, dan Ia mengutus Roh Kudus-Nya agar kita dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi dalam terang rahmat-Nya. Tetap tenang meski dalam situasi sulit, karena percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kehadiran-Mu dalam hidup kami sungguh membawa kebahagiaan dan meneguhkan iman kami. Mampukanlah kami untuk peduli kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan, persoalan, dan kesusahan, agar mereka pun dapat merasakan kehadiran-Mu yang penuh belas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua, amin.